dengan dua chipset flagship terakhir mereka, Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan 8 Gen 2. Cuman Snapdragon 8 Gen 3 ini beda ceritanya. Iya, kena overheat. Tapi sebelum kalian ambil kesimpulan, kita lihat dulu hasil tes keseluruhan yang gue bandingin sama Snapdragon 8 Gen 2, A17 Pro, dan Google Tensor G3. Serius, bakal seru banget nih. Let's go! Sebelum jalanin 6 kali Antutu berturut-turut, gue cek dulu suhu keempat HP ini yang ada di 27-28 derajat. Baterai 100%, plus settingan gue samain ya. Connect di wifi yang sama, software update terbaru, dan karena Samsung, iPhone, dan Google nggak ada performance mode, jadi untuk Xiaomi 14 Pro gue pakai mode balance aja. Sebelum tahu hasilnya, sebenarnya buat adu performance ini, banyak juga yang minta gua tes game Honkai Star Rail. Sempet kepo, dan pas gua cari tahu ternyata itu adalah game RPG multiplatform dari HoYoverse. Itu loh, developer yang bikin Genshin Impact juga. Multiplatform di sini artinya kita bisa sharing data gamenya mulai dari PC, HP, sampai sekarang bisa dimainin di PS5 juga loh, jadi fleksibel banget. Pas gue cobain cukup niat ya, mereka bikin gamenya nih mulai dari karakter, animasi, sampai musiknya juga diperhatiin banget. Nggak salah sih, dalam waktu 6 bulan, game ini udah ke-download lebih dari 80 juta kali sejak awal rilis. Penasaran sama game ini? Nanti gue spill lebih lanjut ya, apa yang menarik dan versi terbaru 1.5 ini bisa apa aja sih? Setelah 10 menitan, iPhone kelar duluan dengan skor 1,4 juta dan suhu 38,7 derajat. Habis itu disusul Xiaomi 14 Pro dengan nilai tertinggi hampir 2 juta. Dan suhu yang langsung ngegas di 43,9. Nggak lama Samsung kelar dengan skor 1,5 juta dan suhu mirip iPhone di 38,6. Gimana dengan Pixel? Masih lama ya, jadi pisah rombongan aja nih. 3 HP di kiri jalan duluan. Sekitar 1-2 menit setelahnya, Google kelar dengan skor 1 juta dan suhu paling adem dia di 33,8 derajat. Oh ya, cuman mau ingetin, sebenarnya hasil skor Android dengan iOS itu nggak bisa dibandingin secara langsung ya. Karena di website officialnya sendiri bilang kalau bahasa pemrograman dan pengetesannya itu beda Tapi nggak apa-apa, minimal kita bisa lihat dan bandingin dari sisi stabilisasi, suhu, dan mungkin konsumsi daya juga. Dan buat menghemat kuota teman-teman, langsung aja gue kasih data dari tes 1 sampai ke tes... Aduh, kena overheat sampai 2 kali malah. Dan suhu mencapai 50 derajat. Padahal di video sebelumnya, saat gue bandingin sama Xiaomi 14 reguler, nggak kejadian loh. Dan kayaknya gue tahu sih kenapa. Nanti kita bahas ini di kesimpulan. Overall untuk stabilitas performance, iPhone paling baik ya. Penurunannya cuma 3%-an. Kedua Xiaomi 14 Pro dengan 7%, yang mana kurang valid juga sih. Karena total jalan ini cuma 4 kali tes doang. Dan ada waktu jeda buat dinginin setelah overheat tadi. Selanjutnya ada Samsung di 14% dan terakhir Pixel cukup tertinggal dari skor 100.000 turun ke 75.000-an. Terus gimana dengan suhunya? Xiaomi 14 Pro paling tinggi, meninggalkan Samsung dan iPhone yang cukup normal di 41-an derajat. Dan terakhir Pixel 8 Pro yang bisa dibilang nggak normal ya, karena terlalu rendah nih, kayak males-malesan aja gitu jalanin benchmarknya. Terus untuk baterai, iPhone yang paling hemat ya, dan Xiaomi paling tinggi. Oke, buat tes Antutu barusan, Xiaomi 14 Pro itu cukup kewalahan ya dengan suhu dan konsumsi daya yang tinggi. Tapi, gimana kalau kita jalanin tugas normal kayak recording dan nonton YouTube? Untungnya aman sih. Jadi keempat HP ini gue set resolusi 4K 30 dan rekam selama 30 menit. Suhu rata-rata di sekitar 42-43 derajat ya. Tapi Samsung paling adem sendiri di 39-an. Hal ini berbanding lurus dengan konsumsi daya, di mana Samsung juga yang paling hemat berkurang 10%. Diikutin Pixel, Samsung, dan terakhir iPhone. Habis itu lanjut tes nonton YouTube dengan resolusi 1080p selama setengah jam. Hasilnya mirip-mirip kok, suhu aman di 29-30 derajat, dengan baterai berkurang 5-6%. Oke, kita balik lagi ke benchmark. Kali ini Geekbench 6, yang mana iPhone punya skor yang jauh lebih tinggi. 2.900-an single core dan 7.200-an multi-core. Kedua diikuti Xiaomi, habis itu S23 Ultra, dan terakhir penggembira kita, Pixel 8 Pro. Dari sisi suhu pun, Pixel paling adem ya di 33 derajat, dan paling tinggi iPhone di 36,6. Terakhir, baterai iPhone itu memakan daya lebih gede 1% ya dibanding yang lain berkurang 2%.
Next yang gak kalah seru dan beda dari tes-tes sebelumnya yaitu tes download. Yang disclaimer dulu nih. Kalau tes ini bukan buat tahu kecepatan maksimal suatu HP ya. Tapi saat download barengan, siapa yang sedot lebih kuat? Sesuai kenyataan aja yang kadang kita download barengan sama pengguna HP lainnya. Dan gue ingetin lagi kalau keempat HP ini connect di WiFi yang sama ya, dengan file 1 gigaan di Google Drive. Hasilnya, Samsung telah duluan, disusul Pixel dan setelah itu iPhone. Xiaomi tertinggal cukup jauh ya, karena belum sampai setengah juga tuh. Oke, dari hasil ini gue coba jalanin sekali lagi ya. Tapi Xiaomi gue pencet download lebih awal. Habis itu 2-3 detik diikutin iPhone, terus 2-3 detik lagi Pixel dan juga Samsung. Hasilnya sesuai urutan download ya, iPhone lebih dulu, Pixel dan Samsung. Kecuali Xiaomi yang masih tertinggal. Kesimpulannya mungkin untuk Samsung, iPhone, dan Pixel punya kemampuan yang sama ya, tergantung siapa yang download lebih dulu aja. Sedangkan Xiaomi lebih berbesar hati dia, maksudnya kalau lagi ramean gitu lebih mengalah. Cuman, gue sempet tes 14 Pro ini download sendirian ya, dan hasilnya jauh lebih cepet kok dibanding sebelumnya. Bahkan bisa mencapai 25-26 MB per second. Buat konsumsi baterai sebenarnya mirip-mirip, ada di 2-3%. Xiaomi terlihat lebih tinggi karena gue sempat download sekali lagi di Xiaomi doang. BTW guys, biar usaha gue bikin perbandingan 4 HP sekaligus ini gak sia-sia, boleh like video ini ya. Jadi gue tahu kalau banyak yang suka sama video kayak gini. Thank you. Setelah download, lanjut kita edit dengan KineMaster. Masih pakai app ini ya, nanti beberapa tawuran setelahnya baru kita ganti app. Dan FYI, ini footage yang tadi kita download. Gua kasih scaling dan satu filter. Terus ekspor dalam 4K 30 dengan bitrate yang gua samain dengan mentoknya iPhone di sekitar 64 megabit per second. Untuk output filenya sendiri sekitar 1 gigaan. Buat hasilnya, Snapdragon 8 Gen 3 unggul, terpaut 26 detik disusul Snapdragon 8 Gen 2. Habis itu A17 Pro dan gak lama Tensor G3. Untuk suhu pun termaksud aman ya, berbanding lurus dengan urutan kelar downloadnya. Dari Pixel di 29 derajat sampai Xiaomi 32 derajat. Terakhir 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test yang lagi-lagi Xiaomi 14 Pro harus ditanduk keluar lapangan karena overheat lagi. Saat gue cek suhunya mencapai 50 derajat, panas banget. Kejadian di putaran ke-19 dari total 20, dikit lagi padahal kelar. Dari sisi skor paling tinggi ada di Samsung, habis itu iPhone dan Pixel. Buat stabilisasi ya nggak jauh beda sih, di kisaran 59-65%. Terakhir buat suhu, Samsung iPhone mirip-mirip di 44 derajat dan Pixel tetap konsisten cukup nyantai di 40. Oke, dari keseluruhan hasil tes ini ada beberapa hal yang gua dapet dan pengen diskusin juga sama kalian karena jujur hasilnya ini cukup menarik. Tapi, mari kita lanjutin omongin Honkai Star Rail tadi yang sistem gamenya itu turn-based combat gitu loh. Simpelnya nanti kita punya line up tim dan ganti-gantian waktu serang musuhnya. Terlihat simple, tapi bener-bener masih dipikirin strateginya. Karena banyak banget faktor yang buat nentuin menang atau enggak. Nah, di versi 1.5 ini ada karakter baru yang namanya Huohuo. Gadis kecil imut dan penakut, tapi Huohuo punya ekor yang menarik banget loh, karena punya pikirannya sendiri. Role Huohuo di tim itu sebagai support yang bisa nambahin HP ke tim, plus tingkatin attack dan energi juga. Jadi bisa sebagai healer sekaligus buffer ya. Selain itu di versi 1.5 ini akan ada map dan event baru dengan berbagai hadiah menarik. Terus yang paling penting buat teman-teman yang baru main bisa dapetin 10 Star Rail Special Pass secara gratis dengan cara login selama 7 hari berturut-turut tuh. Nah, gunanya 10 Star Rail tadi buat gacha karakter Huohuo nantinya. Gimana guys? Kalau tertarik, langsung aja cus download Honkai Star Rail-nya pakai link yang ada di deskripsi. Terus ada redeem code-nya juga tuh buat dapetin 50 Stellar Jade. Oke, mari kita fokus ke Snapdragon 8 Gen 3 dulu di Xiaomi nih. Yang pertama, kenapa bisa kena overheat tapi sebelumnya enggak? Malah bisa sampai tembus 55 derajat loh yang kemarin itu. Menurut gua, jawabannya nggak lain dan nggak bukan, karena sekarang udah di limit ya lewat update software. Dan ini bukan sesuatu yang jelek juga sih, buat ngejaga suhunya supaya nggak ngerusak HP. Dan yang menarik di sini, overheatnya terjadi cuma waktu jalanin benchmark doang. Sisanya kayak recording video, nonton YouTube, dan rendering video juga punya suhu yang nggak jauh dari ketiga HP lainnya.
Bahkan kalau teman-teman ingat di video sebelumnya, untuk tes gaming punya suhu yang masih wajar ya, dengan performance yang tinggi nih. Jadi kalau mau fair, buat gua overheatnya sih bisa diabaikan. Karena buat user normal, jarang juga atau malah hampir nggak pernah jalanin benchmark di kehidupan sehari-hari. Intinya, menurut teori cupu gua, kalau power dari Snapdragon 8 Gen 3 ini udah ketinggian dan belum bisa dimaksimalin sama HP-nya sendiri. Karena semakin tinggi power, semakin tinggi juga panas yang dihasilin. Sekarang nih, pinter-pinternya si HP-nya aja gimana mengolahnya itu. Bisa dengan ngelimit powernya atau bikin cooling system yang lebih canggih lagi. Tapi sekali lagi, ini cuma teori cupu gua doang loh ya, bisa salah. Biar lebih kelihatan, sebenarnya kita mesti lakuin tes ini lagi ya. Tapi pesertanya adalah semua HP yang beda brand, yang pakai chipset sama nih, Snapdragon 8 Gen 3. Dan kita lihat nih, racikan tiap-tiap OS-nya gimana. Bakal seru sih kayaknya. Dan itu tadi Xiaomi untuk S23 Ultra dan 15 Pro Max. Menurut gue mirip-mirip lah ya. Cuman hasil tes baterai dari Samsung bakal sedikit lebih baik dari yang sekarang. Karena HP ini kan udah cukup lama gue pegang. Jadi ada kemungkinan nggak seprima kalau beli baru. Dan terakhir patut diacungi jempol sama efisiensi baterai iPhone yang lebih awet. Apalagi punya kapasitas baterai yang paling kecil. Oh ya, buat Pixel 8 Pro sebenarnya gue ikutin ini buat ngejawab rasa penasaran teman-teman aja sih. Dan gak usah sedih juga lihat hasilnya. Karena emang kekuatannya ada di area lain. Makasih buat yang udah nonton dan subscribe buat yang belum ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.